Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Inovasi Energi. Dan apa kabar kalian? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Di video kali ini sedikit berbeda teman-teman, tidak seperti video sebelumnya, bahwa video kali ini saya akan menginformasikan suatu kabar yang baik buat kalian, khusus pemasang PLTS atap. Kabar baik seperti apa sih? Yuk simak terus videonya. Lupa di like dan subscribe guys, karena subscribe itu gratis. Ayo subscribe-nya, bantu channel ini berkembang. Oke teman-teman, jadi beberapa hari lalu saya membaca berita di salah satu situs ya. Di sini beritanya mengenai pengguna PLTS atap. Jadi intinya begini, bagi kalian pemasang PLTS atap yang diparalel dengan PLN atau on grid ya, di peraturan sebelumnya ketika kita ekspor ke PLN atau menjual listrik ke PLN itu dihargai 65% dari harga TDL, tarif dasar listrik. Jadi ya jelas kita lebih murah jualnya ke PLN supaya PLN mendapatkan keuntungan tentu ya, jelas ya. Tapi dengan pemberitaan ini kita benar-benar di pengguna PLTS atap ini diuntungkan ya. Nah, seperti apa beritanya? Kita langsung lihat aja ya. Berita ini dilansir dari kontan.co.id ya, tanggal 14 September, hari Selasa kemarin ya. Jadi aturan PLTS atap memberikan kepastian pengembalian investasi konsumen dan pebisnis ya. Jadi break even point atau balik modalnya bisa lebih cepat dengan adanya aturan ini ya. Jadi aturan apa sih? Jadi dari Kementerian ESDM itu mengeluarkan kebijakan peraturan menteri nomor 26 tahun 2021 tentang pembangkit listrik tenaga surya yang terhubung dengan jaringan listrik tenaga listrik memegang usaha penyedia tenaga listrik, yaitu PLN ya. Nah, mungkin untuk jelasnya, jadi kalau Permen nomor 26 ini dia mengatur dari penggunaan PLTS atau solar panel itu dari skala kecil sampai skala besar untuk sebuah perusahaan pembangkit listrik gitu, mengatur dari yang kecil sampai yang besar lah. Tapi kita terfokus untuk yang skala kecil aja, maksudnya untuk seperti kita lah di skala perumahan aja. Nah, mungkin kita harus lihat dulu di di permennya secara resmi seperti apa. Nah, mungkin bisa dilihat ya. Nah, ini berita negara Republik Indonesia ya. Saya lanjut aja terus. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia nomor 26 tahun 2000 zoom ya 2021 ya, tentang pembangkit listrik tenaga surya atap yang terhubung pada jaringan tenaga listrik pemegang izin usaha penyedia tenaga listrik untuk kepentingan umum. Ya, di sini yang dimaksudkan adalah PLN. Nah, ini masih menimbang ya dasar-dasarnya, mengingat kita langsung masuk ke pokoknya aja. Pasal yang saya bilang adalah pasal yang menurut saya itu berita baik buat kita ya, pengguna PLTS atap. Wah, ini jadi semangat nih saya nih, pengen pasang KWA Exim ya kan, dan buru-buru install inverter on grid yang merek Growatt kemarin ya. Belum sempat saya pasang-pasang. Mungkin ntar kalau ada waktu videonya saya share ke kalian. Sebentar. Pasalnya pasal 6. Iya. Ini ya. Pasalnya pasal 6. Jadi
Permen nomor 26 tahun 2001. Kita langsung fokus di pasal 6 aja. Jadi di sini di ayat 1 menyebutkan bahwa energi listrik pelanggan PLTS atap yang diekspor dihitung berdasarkan KWH ekspor yang tercatat pada KWH meter ekspor impor atau eksim dikalikan 100%. Nah, ini dia kabar baiknya. Jadi nggak 65% lagi, tapi 100%. Nah, lanjut ya. Ini sudah jelas. Jadi ada perubahan kebijakan yang tadinya dihargai hanya 65% dari tarif dasar listrik jadi 100%-nya. Jadi impas ya kalau kayak gini bahasanya. Ayat kedua, perhitungan energi listrik pelanggan PLTS atap sebagaimana maksud pada ayat 1 dilakukan setiap bulan berdasarkan selisih antara nilai KWH impor dan nilai KWH ekspor. Jadi selisih misalkan kita import listrik dari PLN itu 100 kWh gitu, dan solar panel kita menghasilkan tiap bulannya, karena ini per tiap bulannya nanti akan dihitung. Per tiap bulannya misalkan 70 kWh. Nah, berarti selisihnya sekitar 30 kWh yang harus kita bayar. Nah, ini sudah termasuk bentuk penghematan ya, teman-teman ya. Lalu pasal 3, dalam jumlah energi listrik yang diekspor sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 lebih besar jumlah energi listrik yang diimpor pada bulan berjalan. Selisih lebih akan diakumulasi dan diperhitungkan sebagai pengurangan tagihan listrik di bulan berikutnya. Nah, ini penting nih. Nah, ini terbalik ya keadaannya seperti yang saya contohkan sebelumnya. Jadi misalkan dari PLN itu kita impor dari PLN itu 50 kWh per bulan gitu. Sementara karena kita sering bepergian, sering keluar kota, jarang penggunaan listrik di rumah gitu kan, kita konsumsi listriknya juga lebih sedikit, tapi penghasilan dari solar panelnya lebih besar. Nggak kita pakai nih, nggak kita konsumsi. Akhirnya terjadi surplus gitu. Nah, ketika terjadi surplus, berarti 50 kita misalkan dapat 70% dari 70 kWh dari solar panel. Berarti kan ada selisih 25%. 25 kWh. Dari 25 kWh itu otomatis akan digunakan untuk pengurangan di tagihan bulan berikutnya. Nah, begitu terus. Nah, ini kalau terus-terusan gimana? Nah, nanti ada yang mengatur juga untuk masalah ini. Jadi bahwa kita kalau sudah menggunakan KWH eksim kan namanya tagihan nggak mungkin nol, karena di situ ada abodemen. Ya, ada abodemen di situ. Jadi selisihnya tadi 25 kWh ya itu dipakai di bulan berikutnya. Misalkan bulan berikutnya terjadi musim hujan ya, otomatis intensitas mataharinya berkurang. Nah, itu kita bisa pakai. Nah, oke, kita lanjut aja ke pasal 4 biar lebih cepat ya. Perhitungan selisih lebih sebagai pengurangan tagihan listrik bulan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dan berlaku selama 6 bulan dan dilaksanakan pada periode, nah ini Januari sampai Juni, akan dinihilkan pada bulan Juli tahun berjalan. Nah, ini penting nih. Jadi misalkan gini, kayak tadi contoh kasusnya, ini 6 bulan tugas di luar terus surplus terus. Jadi kayak nabung energi tuh di PLN tuh, kita ekspor terus. Jadi bulan pertama 5 kWh, bulan kedua 10 kWh, bulan berikutnya berapa kWh. Itu numpuk ya. Jadi sama misalkan udah 4 bulan nih. 4 bulan berjalan, ini ada terus gitu. Nah, ini kalau di kebijakan sebelumnya kita cuma dikasih kesempatan 3 bulan untuk ngabisin
deposit yang sudah kita ekspor ke PLN. Tapi sekarang masa aktifnya kayak pulsa lah. Pulsa kan biasanya sebulan pokoknya ada nggak ada paket data, maksudnya paket data kalau ada nggak masa aktifnya sudah habis, ya udah kita nggak bisa menggunakan itu. Tapi kalau ini masa aktifnya energi yang surplus tadi yang kita deposit ke PLN itu bisa dipakai kurun waktu selama 6 bulan. Nah, periodenya tadi Januari sampai Juni. Nah, itu kan sudah 6 bulan nih. Kalau belum dipakai-pakai juga, ya otomatis akan di-reset jadi 0. Begitupun di bulan Juli dan Desember akan dinihilkan pada bulan Januari tahun berikutnya. Nah, ini kadang-kadang bahasa undang-undang ini agak-agak peraturan menteri ini agak sulit ya. Tapi fokusnya sebenarnya bukan di situ, teman-teman. Jadi fokusnya tetap di harga yang kita ekspor itu benar-benar dihargai 100% dari tarif dasar listrik yang kita pakai. Itu sangat menguntungkan juga sih buat kita. Yang jelas break even point-nya atau balik modalnya untuk investasi di solar panel pasti akan lebih cepat gitu. Dari sebelumnya mungkin prediksi 6-7 tahun, mungkin 5 tahun kalau dengan kapasitas yang cukup besar akan cepat balik modal gitu, teman-teman. Jadi ini kabar beritanya mungkin bagi kalian yang pengguna PLTS on grid ya, mungkin yang off grid, karena off grid regulasinya belum dibuat gitu kan. Karena emang off grid itu adalah energi ibaratnya listrik mandiri ya, nggak bergantung sama PLN. Jadi mau pasang berapa juga nggak diatur gitu kan. Kalau ini karena PLN mungkin menghargainya terlalu murah ya kemarin, dan kita cukup senang juga dan berterima kasih kepada pejabat-pejabat pemangku kebijakan ya, terutama Bapak Menteri SDM. Saya secara pribadi mengucapkan terima kasih karena saya juga pengguna PLTS Atap. Cuman Menteri SDM-nya siapa ya? Saya nggak tahu. Mungkin di sini nih. Kalian lihat ya di sini. Makasih ya Pak. Dan mungkin dirjen-dirjennya yang mungkin ngasih masukan juga sebelumnya. Karena bagaimanapun mereka kan juga tim memberikan mungkin solusi yang terbaik gitu kan buat kita, supaya kita bersemangat untuk memberikan kontribusi terhadap pemerintah ya. Bisa dibilang ya ini yang dibilang swasembada energi ya. Jadi kita nggak perlu bikin perusahaan besar gitu, dari pemerintah, nggak perlu memproduksi pembangkit yang besar gitu. Ya kita urunan aja bagi teman-teman yang mampu, ayo gitu. Toh nggak ada ruginya nih. Ini energinya akan berkelanjutan. Oke, mungkin teman-teman segitu aja videonya. Mungkin ini video yang memang agak berbeda. Mungkin yang menonton juga nggak tahu deh akan tertarik nggak dengan video ini. Ya, bagi kalian yang masih bingung, yang mesti ditanyakan, silakan ditanyakan di kolom komentar. Share juga ke sosial media kalian masing-masing supaya bisa teman-teman yang lain bisa tahu kebijakan ini yang pasti akan menguntungkan beberapa teman-teman yang menggunakan PLTS on grid. Oke teman-teman, jangan lupa di like video ini jika kalian suka. Yang belum subscribe silakan di subscribe channel ini, dan jangan lupa jaga protokol kesehatannya karena ini masih pandemi. Jangan lupa juga untuk berbagi ya. Oke teman-teman, tetap semangat, tetap kreatif, dan sampai jumpa di video selanjutnya.